Soekarno bukanlah nama asli Presiden Soekarno, Jokowi bukanlah nama asli Presiden Joko Widodo. Sebagian Presiden Indonesia ternyata punya nama asli yang berbeda dan julukan yang unik. Ada yang lucu tapi juga ada yang menyedihkan. Bayangkan ada yang dipanggil jerapah, bahkan ada juga yang dipanggil tahi kering. Benar-benar di luar dugaan kita semua. Selain itu, setiap Presiden Indonesia juga memiliki julukan unik yang mencerminkan kontribusi dan karakter mereka. Yuk simak kisah mereka di video ini, hanya di channel Kinawikrama. Selamat datang di channel Kinawikrama. Apa kabarnya kalian semua? Semoga hari ini membawa kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki bagi Anda dan keluarga. Amin. Presiden pertama Republik Indonesia yakni Soekarno, mempunyai nama asli yaitu Kusno Sosrodihardjo. Akan tetapi karena semasa kecil sering sakit-sakitan, kedua orang tuanya memutuskan mengganti namanya menjadi Soekarno. Ini sesuai dengan kepercayaan orang Jawa agar sang anak kembali sehat dan bugar. Kemudian di masa kemerdekaan orang lebih mengenalnya sebagai Bung Karno. Tidak banyak orang yang memanggil Bung Karno dengan nama aslinya saat dia sudah menjadi presiden. Salah satu yang sedikit itu adalah istri keduanya, yakni Inggit Ganarsi. Karena Bung Karno memainkan peran penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama saat membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, karena kontribusi luar biasa ini Bung Karno dijuluki sebagai Bapak Proklamator. Julukan Bapak Proklamator tidak bisa lepas dari diri Soekarno. Julukan ini diberikan bukan tanpa alasan. Pasalnya, Presiden yang menjabat dari tahun 1945 sampai 1967 ini memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. Bersama Muhammad Hatta, Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Selain membaca teks proklamasi, Soekarno juga menjadi perwakilan bangsa Indonesia dalam menandatangani naskah proklamasi. Penyambung lidah rakyat, julukan ini disematkan oleh Cindy Adams dalam bukunya yang berjudul Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams. Buku ini dicetak dalam versi Indonesia dengan judul Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Buku yang ditulis oleh Adams ini berisi autobiografi dan pemikiran-pemikiran Soekarno mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Julukan, Penyambung Lidah Rakyat, dapat disamaartikan sebagai juru bicara. Hal ini selaras dengan perjuangan dan pergerakan Soekarno yang dilakukan atas kehendak rakyatnya. Sebagai pejuang kemerdekaan, dia menampung dan menerima semua harapan serta aspirasi rakyat Indonesia. Julukan, Putra Sang Fajar, mungkin terasa spesial dibandingkan julukan yang lain. Hal ini karena julukan ini diberikan langsung oleh sang ibu untuk putranya, Sang Proklamator Indonesia. Sama seperti julukan, Penyambung Lidah Rakyat, julukan, Putra Sang Fajar, ini ditulis dalam buku biografi yang ditulis Cindy Adams. Saat Soekarno berumur 10 tahun, Soekarno terbangun dan melihat ibunya duduk menghadap timur menanti Sang Fajar muncul. Seraya memeluk Soekarno, sang ibu berkata bahwa anaknya tersebut dilahirkan saat fajar menyingsing. Kita orang Jawa memiliki kepercayaan bahwa seseorang yang dilahirkan di saat matahari terbit, nasibnya telah digariskan sebelumnya. Jangan sekali-kali kau lupakan, nak, bahwa engkau ini putra Sang Fajar, ujar ibunya. Dikenal sebagai great lover, Soekarno mempunyai daya tarik luar biasa yang mampu memikat hati para wanita. Kecerdasan intelektual dan sikap yang mempesona menjadi nilai plus di hadapan wanita. Kebiasaan dirinya yang menghormati dan menjunjung tinggi kaum hawa sudah dikenal luas oleh dunia. Persoalan wanita dan perjalanan cinta Soekarno pun sudah diakui banyak orang. Namun julukan, Great Lover, ini tidak hanya terpaku pada wanita saja. Bapak Proklamator ini juga dikenal akan kecintaannya pada keindahan, orang, negara, maupun seni. Hal inilah yang membuat Cindy Adams memberikan julukan ini pada Soekarno yang ditulis dalam bukunya. Selain dikenal sebagai penyambung lidah, Soekarno juga dikenal pandai dalam hal berpidato. Julukan, Singa Podium, diberikan pada Soekarno sebelum Indonesia merdeka,
lebih tepatnya ketika ia menyampaikan orasi di Bandung pada 1927. Tanpa pengeras suara, Soekarno berpidato dengan semangat yang menggelegar dan membara. Hal itulah yang membuat Presiden pertama Indonesia ini dijuluki sebagai Singa Podium. Presiden Soeharto. Seperti kebanyakan orang Jawa, Presiden Soeharto mempunyai nama yang ringkas, hanya satu kata, yakni Soeharto. Semasa kanak-kanak di desa Kemusuk, Jogja, Pak Harto sering diejek teman-temannya dengan panggilan Dentai Mambu, dalam bahasa Indonesia kira-kira mengandung arti, Raden Bagus Tahi Kering, lucu juga ya, tapi juga ngenes. Setelah berusia lanjut Pak Harto kemudian menambahkan kata Muhammad, di depan namanya, sehingga menjadi Muhammad Soeharto. Terlepas dari berbagai kontroversi yang melekat kepadanya Pak Harto berhasil mengangkat perekonomian Indonesia usai mengalami inflasi gila-gilaan pada tahun 1960-an. Dia dijuluki sebagai Bapak Pembangunan, karena fokus pada program-program pembangunan ekonomi, termasuk program Repelita, atau Rencana Pembangunan 5 tahun, yang menciptakan landasan untuk pembangunan negara. Julukan Bapak Pembangunan untuk Soeharto memang sudah tidak asing lagi. Selama 32 tahun masa kepemimpinannya, Soeharto melaksanakan pembangunan di berbagai bidang dari mulai infrastruktur pertanian, transmigrasi, pendidikan, hingga industri nasional. Rencana Pembangunan 5 tahun, Repelita, ini merupakan salah satu program pembangunan yang dibuat oleh Soeharto. Repelita merupakan program pembangunan dengan menetapkan sasaran yang akan dicapai dalam 5 tahun. Fokus sasaran tersebut berganti dalam setiap Repelita, menyesuaikan dengan target yang ingin dicapai dalam 5 tahun. Pada tahun pertama kepemimpinannya 1967, Soeharto sudah merancang program Repelita ini. Ada total 6 Repelita yang berbeda selama masa kepemimpinan Soeharto. Opsir Kopik adalah lain dari Pak Harto. Julukan ini berawal pada 1947. Saat sekelompok perwira militer di Yogyakarta berkomplot dengan sejumlah politisi merencanakan kudeta untuk menumbangkan kekuasaan presiden. Menurut laporan intelijen, makar akan dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudarsono, yaitu seorang Panglima Divisi Diponegoro, atasan langsung Letnan Kolonel Soeharto. Mendengar laporan tersebut, langsung datang perintah ke Soeharto dari Presiden atau Panglima tertinggi untuk menangkap Jenderal Sudarsono. Soeharto enggan melakukannya karena belum ada bukti. Saat itu Soeharto dilema, karena diberi perintah langsung oleh Panglima tertinggi, tanpa menghiraukan hierarki, untuk menangkap atasannya langsung. Soeharto lalu menolak perintah Soekarno lantaran ia berpegang teguh pada setiap perintah harus lewat hierarki. Sejak itulah Soekarno memberi julukan Opsir Kopik kepada Soeharto. Presiden B.J. Habibie. Pak Habibie tapi terlahir dengan nama Bahrudin Yusuf Habibie. Di masa muda dia punya nama panggilan lain yakni Rudi. Saat bekerja di perusahaan Jerman, Pak Habibie mengembangkan suatu metode yang akhirnya mengubah wajah dunia penerbangan. Penemuan tersebut adalah teori perambatan retak. Temuan inilah yang membuatnya dijuluki sebagai Merkrek. Teori perambatan retak dicetuskan Pak Habibie untuk menjawab maraknya kecelakaan pesawat saat itu, yang utamanya disebabkan karena kegagalan konstruksi. Karena prestasinya adalah mengembangkan teknologi pesawat, Pak Habibie dijuluki sebagai Bapak Teknologi. Salah satu pencapaian Pak Habibie adalah proyek pembuatan pesawat N250 Gatot-Kaca, yang merupakan pesawat pertama buatan Indonesia. Pemikiran cerdas B.J. Habibie pada saat itu mewajibkan setiap pembelian kereta api harus dirakit di Indonesia dengan tujuan agar bisa terjadi transfer ilmu pengetahuan di bidang perkeretaapian. Suatu hal yang membanggakan dan harusnya menjadi perhatian pemerintah untuk terus mendukung kinerja PT Inka sebagai perusahaan milik negara yang dapat menghasilkan profit guna menambah devisa negara. Perkembangan selanjutnya PT Inka juga mulai merakit kereta rel listrik, KRL, pada tahun 1987, memproduksinya pada tahun 1994 dan diluncurkan pada tahun 2001. Akhirnya pada tahun 2019 perusahaan ini juga berhasil menyelesaikan produksi rangkaian Light Rail Transit, LRT Jabodetabek. Peranan B.J. Habibie yang besar dalam pengembangan infrastruktur, industri,
dan pariwisata kereta api di Indonesia, menunjukkan betapa pentingnya peran seorang pemimpin yang memiliki visi jauh ke depan dan komitmen untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Semoga inspirasi dan dedikasi beliau dalam bidang transportasi ini dapat terus menginspirasi generasi penerus, untuk terus mengembangkan industri kereta api di Indonesia. Presiden Gus Dur, Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur memiliki nama asli Abdurrahman Ad-Dakhil, secara etimologi Ad-Dakhil berarti sang penakluk. Namun karena nama Ad-Dakhil tidak begitu dikenal, maka diganti dengan nama Abdurrahman Wahid. Sementara sebutan Gus Dur muncul karena dia lahir di lingkungan pesantren. Gus adalah kependekan dari kata bagus, yakni sebutan yang sering diberikan kepada anak seorang kiai, sebagai penghormatan di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Perannya dalam mendorong toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia sangat diakui. Gus Dur mendapatkan julukan Bapak Pluralisme karena memberikan gagasan-gagasan universal, mengenai pentingnya menghormati perbedaan sebagai bangsa yang beragam dan lantang dalam membela minoritas. Salah satu tindakannya yang terkenal akan toleransi, adalah penetapan Imlek sebagai hari libur nasional di Indonesia pada tanggal 9 April tahun 2001. Keputusan ini dianggap sebagai langkah revolusioner, mengingat pada masa Orde Baru perayaan Imlek di tempat umum masih dilarang. Oleh karena itu tidak heran jika Gus Dur dikenal sebagai Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarno Putri. Megawati lahir di Jogja pada tanggal 23 Januari tahun 1947 dengan nama lengkap Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri. Dia adalah anak kedua dari 5 bersaudara, saat masih muda sering dipanggil dengan sebutan Adi atau Ega. Selama di istana, Bu Mega dikenal sebagai anak yang lincah. Dia biasa bermain bola bersama kakaknya, Guntur, dan ikut memanjat pohon serta memetik buah. Bu Mega juga sering bermain petak umpet bersama Mutia Hatta, putri Muhammad Hatta yang usianya terpaut 2 bulan. Saat menjadi presiden, Bu Mega memainkan peran signifikan dalam memperkenalkan sistem pemilihan presiden langsung dan wakil presiden, sekaligus pemilihan anggota legislatif kepada masyarakat Indonesia. Kontribusinya dalam memperkuat prinsip konstitusi negara adalah alasan dibalik julukannya sebagai Ibu Penegak Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terlahir dengan nama lengkap Susilo Bambang Yudhoyono, panggilan masa kecil Presiden ke-6 Indonesia bukan SBY, melainkan Sus. Itulah kedua orang tua Pak SBY dan teman-teman masa kecilnya memanggilnya. Semasa menjalani pendidikan militer, nama panggilan Pak SBY lain lagi, bukan Bambang atau Yudhoyono, dia justru dipanggil Jerapah oleh rekan-rekannya. Panggilan ini disematkan karena badannya yang tinggi dan jangkung. Saat menjabat sebagai presiden, Pak SBY mendapat julukan sebagai Bapak Perdamaian. Pasalnya di bawah komandonya, Indonesia secara aktif terlibat dalam upaya perdamaian baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu buktinya adalah Perjanjian Perdamaian Aceh dan membuat Pusat Perdamaian dan Keamanan yang dikenal sebagai Indonesia Peace and Security Center. Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo lahir pada tahun 1961 di kota Solo, dengan nama asli Mulyono, yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kira-kira bermakna mulia. Namun, nama tersebut tidak bertahan lama. Pak Jokowi saat kecil sakit-sakitan. Dalam budaya Jawa, jika seorang bayi laki-laki mengalami sakit yang terus-menerus, bisa jadi nama yang diberikan terlalu berat, jadi namanya harus diganti. Kedua orang tua Pak Jokowi lantas mengganti nama Mulyono menjadi Joko Widodo. Widodo sendiri mengandung makna sejahtera dan selalu sehat. Saat dewasa dan menjadi pengusaha kayu, seorang rekan bisnis asal Prancis memberinya nama panggilan Jokowi. Awalnya nama ini sekedar untuk membedakan nama Joko di antara sekian banyak rekanan bisnis pengusaha asal Perancis tersebut. Tak disangka akronim Jokowi terus melekat kepada Pak Jokowi hingga saat ini. Selama menjabat sebagai presiden, Pak Jokowi terkenal atas upayanya membangun infrastruktur yang signifikan di daerah-daerah terpencil yang sebelumnya terlupakan. Oleh karena itu ia dikenal dengan julukan Bapak Infrastruktur selama masa jabatannya. Julukan sebagai Bapak Infrastruktur yang diusulkan untuk Presiden Jokowi datang dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Kiai Haji Said Aqil Siraj.
Menurutnya, terdapat progres kemajuan dalam pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi. Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali juga mengatakan pembangunan infrastruktur yang bisa membuat konektivitas antar daerah adalah salah satu prestasi terbesar dari Jokowi. Hal itulah yang membuat Jokowi cocok dijuluki sebagai Bapak Infrastruktur. Presiden Prabowo Subianto. Pak Prabowo lahir pada tahun 1951, dengan nama lengkap Prabowo Subianto Djoyo Hadikusumo. Saat masih kecil hidupnya sering berpindah-pindah dari satu negara ke negara yang lain. Pasalnya, sang ayah yakni Sumitro Djoyo Hadikusumo merupakan musuh politik Orde Lama. Panggilan masa kecilnya adalah Bowo diambil dari nama depannya, yakni Prabowo saat mengenyam pendidikan militer, dan pada masa awal karir tentara, Pak Prabowo sering dipanggil dengan sebutan Kancil oleh rekan-rekannya. Kata salah satu rekannya, meski dijuluki Kancil tapi Pak Prabowo terkenal paling pemberani. Tak heran selain kerap dipanggil Kancil, Pak Prabowo juga sering dipanggil Pandu. Saat berpangkat kapten dan menjadi wakil komandan Satuan Anti Teror 81 Kopassus, Pak Prabowo diberi nomor kode 08. Kode itu terus melekat sampai sekarang. Orang-orang terdekatnya masih banyak yang memanggilnya 08, dan Pak Prabowo sepertinya juga sangat enjoy dengan panggilan tersebut. Apalagi angka tersebut relevan dengan kondisi saat ini di mana Pak Prabowo adalah Presiden ke-8 Republik Indonesia. Demikianlah nama asli dan julukan para Presiden Indonesia, semoga menghibur dan bermanfaat bagi yang menyaksikannya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, sampai jumpa dengan video dan kisah menarik lainnya.